Baik, tidak terasa sampai di segmen terakhir Perempuan Bicara, kita mau dengar paling tidak analisa masing-masing ya. Kita punya 4 menit kurang lebih. Saya mau kasih ke Mbak Galuh dulu. Jadi nanti ujungnya akan bermuara seperti apa traffic di lini masa ini? Kalau di lini masa dia sekarang melandai gitu ya, tapi esensinya adalah kontennya bahwa tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Oke. Dan dukungan itu diberikan oleh publik gitu ya kepada KPU segerakan untuk proses banding itu gitu, Ini seperti itu. klarifikasinya benar, saya klarifikasi ya. 67.000 cuitan ini organik ya? Kebanyakan organik. Tidak ada Jadi mesin-mesin. belum ada buzzer. Buzzer belum ada. Oke. Belum ada. Itu bisa terlihat ya? Bisa, kita bisa cek mana yang organik dan mana yang dibuat gitu. Tapi kalau yang organik memang yang terjadi saat ini. Majority organik. Oke, ada pesan nggak untuk kemudian nanti akan gimana nih klasternya paling tidak? Mungkin masih 3 itu ya yang menguat. Jadi dari klaster media, kemudian penolak yang akan mungkin semakin kuat gitu ya, dan Prof Mahfud yang ini kemudian terus didorong oleh publik gitu ya. Kemudian ayo berbicara gitu, jelaskan kebenarannya seperti apa, seperti itu. Kalaupun nanti orang nomor 1 misalnya, katakan Pak Presiden akan mengeluarkan statement, akan berubah nggak tuh klasternya biasanya? Mungkin akan berubah. Oke. Mungkin akan berubah, tapi kan kita tidak bisa lihat sekarang. Oke, baik, Mbak Galuh, ditunggu ya risetnya nanti. Terima kasih. Siap. Saya mau ke Prof Wiwi dulu. Prof Wiwi, oke, apa yang terjadi jika putusan nanti ternyata kalah misalkan ya, tetap ditunda pemilunya? Partai Prima menang misalnya. Saya sedang tidak memiliki analisis ditunda. Jadi menurut saya terlalu beresiko yang luar biasa bagi Indonesia untuk menunda pemilu. Oleh karena itu tidak akan pernah ditunda. Karena apa? Karena memperhatikan itu. Dan tentunya jangankan cuma tunda pemilu, yang kemarin istananya Pak Sambo saja bisa diselesaikan kan gitu ya. Jadi oleh karena itu ini penegakan hukum. Dan kita masih punya Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, insya Allah gitu ya. Menurut saya tidak akan pernah terjadi tunda itu. Dan itu berulang kali dilafalkan oleh Prof Mahfud, tidak akan ada tunda pemilu. Dan itu instruksi dari langsung RI 1. Terima kasih, Prof Wiwi. Kita kaum perempuan menunggu keputusan itu. Menunggu dan bersuara dong, Prof Wiwi. Oh iya, terus bersuara. Baik. Gitu ya. Makasih. Baik, Prof, terima kasih. Saya mau ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi gimana, silahkan. Ya, saya kira isu penundaan pemilu pasti semua dari kita harus menolak ya dan melawan semaksimal yang kita bisa. Tapi di saat yang sama ini tahapan kan jalan. Jangan sampai juga isu ini kemudian melemahkan perhatian kita pada satu kualitas tahapan pemilu. Tahapan pemilu juga harus kita kawal bersama, termasuk juga mengawal rekrutmen penyelenggara pemilu, karena kita harus pastikan pemilu diselenggarakan oleh pihak-pihak yang kompeten dan kredibel. Ini memerlukan awasan dan perhatian kita. Pelaksanaan tahapan yang kedua rekrutmen. Dan yang berikutnya adalah jangan sampai juga isu ini mengalihkan kita dari politik gagasan dan program dari proses kontestasi yang sedang berlangsung. Partai politik sudah ada 18 di nasional, ada 6 di tingkat lokal, dan kita akan menuju pencalonan presiden. Nah, saya khawatir kemudian satu sisi kita memang harus mewaspadai penolakan untuk menolak penundaan pemilu, karena narasi ini kan sebenarnya narasi yang menyenangkan banyak pihak. Tadi Ibu Husnul sudah mengatakan tanpa harus berkeringat, masa jabatan ditambah, bala bantuan pendukung bertambah. Karena kalau perpanjang kan bukan hanya satu pihak. Eksekutif perpanjang, DPR perpanjang, DPD perpanjang, DPRD provinsi perpanjang, dan seterusnya. Bahkan saya kalau ketemu DPRD daerah, dia bilang, Mbak Titi ini kenapa sih menolak penundaan pemilu? Kami kan jadi leluasa, nafasnya lebih panjang. Itu DPRD yang menyatakan. Jadi itu yang saya kira memang kita harus solid bersama. Baik, Mbak Titi. Silakan Bu Gusnul. Ya, tapi wali kota dan bupati di PLT kan. Nah, itu jadi tidak konsisten di dalam konteks itu. Kalau menurut saya akhirnya kita punya krisis konstitusi. Krisis konstitusi itu sangat bahaya secara politik kayak gitu ya. Kenapa? Karena ini berarti sejauh mana tongkat komando yang tadi kata Prof Wiwi ada di tangan presiden, apakah dia bisa tetap tunduk taat patuh sesuai dengan sumpah jabatannya demi Allahnya itu ya. Di dalam konteks itu. Nah, apakah kekuatan istana siap menghadapi kekuatan rakyat? Ini semuanya akan menjadi chaos di dalam konteks itu. Oleh karena itu perjuangan untuk hak, right, itu kadang-kadang bisa juga tidak baik di dalam konteks kebutuhan secara keseluruhan dari kepentingan. Makanya tadi keputusan dari
pengadilan itu kemudian kenapa yang menjadi dampaknya itu sampai harus melanggar konstitusi. Nah ini yang akan terjadi vakum kekuasaan. Nah itu yang bahaya, itu vakum kekuasaan itu. Oleh karena itu mau nggak mau memang presiden harus mengambil tongkat komando itu. Cuma persoalannya apakah kita hari ini memiliki high trust kepada rezim yang berkuasa atau low trust kepada rezim yang berkuasa. Oleh karena itu jangan main-main. KPU juga demikian, jangan main-main. Makanya tetap Anda ada satu bidang saja yang pergi ke pengadilan, seluruhnya siapkan pemilu 2024. Terima kasih Bu Guslo, luar biasa. Bu Guslo Maria terima kasih, Mbak Titi Anggreni terima kasih, Prof Wiwi terima kasih, Prof Siti Zuhro dan juga Mbak Galuh Sinta Laksono terima kasih ya dari Lembaga Riset Indonesia Indikator. Ini jadi akhir dari jumpa kita di Perempuan Bicara. Kita masih akan bahas tentu bagaimana nasib dari pemilu 2024 nanti ya di 14 Februari 2024. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, selamat malam.